Pemerintah meminta agar Bank Indonesia bisa segera membuat kebijakan yang dapat menahan dolar hasil ekspor atau DHE di dalam negeri. Setiap DHE dalam bentuk dolar harus diparkir di dalam negeri untuk beberapa waktu. Meskipun neraca perdagangan Indonesia surplus 30 bulan berturut-turut, tapi kenyataannya tak mampu membuat pasokan dolar Amerika Serikat di tanah air bertambah. Likuiditas falasnya tetap saja terbatas, padahal trends balance-nya besar. Agak janggal bukan? Padahal hal ini agak jauh berbeda dengan periode-periode yang lalu. Dalam narasi beberapa menit ke depan, saya akan memaparkan sebuah informasi. Informasi tersebut berdasarkan analisis, pengamatan, dan juga deskripsi. Anda tidak harus percaya, namun Anda harus mengetahuinya. Sudah siap? Mari kita mulai. Mungkin Anda jarang mendengar istilah Illicit Financial Flow atau IFFS, atau dalam bahasa Indonesia artinya aliran uang gelap atau ilegal. Tentu ini akan mudah dipahami kalau dikaitkan dengan isu penghindaran pajak atau tax avoidance dan juga pengelakan pajak atau tax evasion dan pencucian uang dari aktivitas kriminal. Untuk lebih detailnya kita akan bahas di video-video berikutnya ya. Kalau mau jujur, data ekspor batubara di neraca dagang internasional dengan data ekspor di bea cukai nggak sama atau berbeda. Artinya data impor batubara dari Indonesia oleh negara lain dengan data dalam negeri berbeda. Mengapa? Itu karena ketidakcocokan perdagangan antara negara atau trade mission phasing. Nggak percaya? Coba deh audit sendiri secara sederhana berdasarkan UN Home Trade Database dengan klasifikasi Hermozite System atau HS 6 digit. Mudah tahu kok adanya trade mission voicing berupa ekspor under invoicing dan ekspor over invoicing. Masih nggak percaya? Mari kita lihat data hutang luar negeri kita. Bank Indonesia melaporkan utang luar negeri Indonesia pada akhir Maret tahun 2022 berjumlah 411,5 miliar US dollar atau setara dengan 6.033 triliun US dollar apabila dikalikan dengan kurs 14.000 per 1 dolar. Di periode ini, Singapura menjadi negara pemberi utang terbesar ke Indonesia dengan nilai total pinjaman 60,9 miliar US dollar atau setara dengan 892,8 triliun rupiah. Nah, ranking pertama kepada Singapura, bukan kepada China atau Amerika Serikat atau Jepang. Itulah akibat adanya selisih pencatatan. Ekspor hasil devisa yang masuk ke Indonesia sedikit lebih banyak parkir di luar negeri dan kemudian masuk secara legal ke Indonesia lewat skema hutang. Itu uang milik orang Indonesia sendiri. Sekian dekade Indonesia mengalami lebih banyak aliran keuangan gelap yang masuk dibandingkan yang keluar. Masuknya uang itu bukan berarti bagus, tetapi justru semakin lama semakin besar kontrol mereka terhadap sumber daya alam dan juga politik. Makanya sulit bagi pemerintah mau kendalikan oligarki bisnis. Siapapun presidennya, tahukah Anda? Berdasarkan data dari Global Financial Integrity atau GFI, Gross Excluding Reversal atau GER, aliran keuangan gelap keluar dari Indonesia terbesar terdapat pada komoditas batubara. Selanjutnya berturut-turut diikuti oleh komoditas minyak sawit dan juga karet. Mereka ini sebenarnya troublemaker bagi ketahanan ekonomi kita, khususnya kekuatan devisa kita sebagai mata uang kita. Tapi apa mau dikata, 50 daftar orang terkaya di Indonesia yang bisnisnya nggak jauh dari batubara dan juga sawit. Dan faktanya, sebagian mereka masuk dalam daftar tim sukses presiden. Mungkin mereka tidak termasuk yang dianggap troublemaker itu. Ada Yusuf Kalla, dia jadi ketua dewan pengarah tim pemenang. Yusuf Kalla juga pemilik konsensi batubara di bawah grup Kalla dan konsensi PLN program 35.000 MW. Ada juga tim Bravo 5. Mereka mantan pensiunan jenderal TNI atau Polri. Mereka semua pemilik konsensi batubara. Di antaranya Pak LBP, pemilik konsensi tambang batubara atas nama Toba Energi. Ada juga Legend Swadi, PT Kutai Energi dan lain-lain. Di Dewan Penasihat ada namanya Osman Sabta Odang, juga pemilik konsensi batubara atas nama PT Total Orbit. Haritanu Sadibjo, pemilik konsensi tambang batubara di bawah MNC Energy dan juga Natural Research. Pada tim bendahara dipegang oleh Andi Sapsudin Arsyad dan juga Raja Batubara di Kalimantan Selatan atas nama Jolin Group. Bersamanya juga ikut teman-temannya yang masuk 10 top perusahaan tambang batubara yang juga pemilik pembangkit listrik program 35.000 MW.
Nah, Jokowi mengambil langkah serius dalam menghadapi kelangkaan dolar Amerika Serikat di tanah air. Bank Indonesia atau BI diminta untuk membuat mekanisme agar pasokan dolar Amerika Serikat berlimpah di dalam negeri. Mungkinkah upaya serius Jokowi akan sukses mengatasi kelangkaan dolar dalam negeri? Kalau enggak, rupiah akan berpotensi terus melemah.